Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan Awan di sini. Kita live Instagram, teman-teman, seperti biasa ya, gratis di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Buat Anda semua, teman-teman. Buat Anda dimanapun berada ya. Dan seperti biasa, teman-teman, gua perlu disclaimer dahulu ya, teman-teman, biar nggak salah ya. Bahwa semua yang gue sampaikan di video ini, teman-teman, adalah pendapat pribadi gua 100% ya, teman-teman. Nggak ada pendapat orang lain di sini. Ini bukanlah kajian akademis, teman-teman ya. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan belum tentu juga sesuai peraturan pajak yang berlaku loh ya. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah, teman-teman ya, langsung di komentar aja nanti. Walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua, teman-teman ya. Teman-teman Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman lu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu teman-teman ya. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda, teman-teman ya. Nah, mohon Anda konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya. Di KPP ada penyuluh, silakan dikonsultasikan apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu ya. Awan seperti biasa akan tersedia gratis teman-teman ya secara langsung di Instagram, live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promosi sebentar nih teman-teman buat anda yang seorang calon konsultan pajak, atau konsultan pajak, atau mantan konsultan pajak, atau petugas pajak, atau mahasiswa, atau karyawan yang ingin sukses berbisnis di dunia pajak akunting ya teman-teman, hingga mungkin mencapai omset miliaran per tahun, saya membuka kelas baru untuk program KPP ya, mulai bulan apa ya? Bulan September kalau nggak salah ya, September. Bisa daftar dari sekarang ya teman-teman. Nah, di pelatihan PKPP ini nanti teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis perpajakan akuntansi Anda. Jadi cara untuk bisnis ya teman-teman, bukan untuk teknis pajak akuntansi ya. Kalau teknis pajak akuntansi silakan belajar di Brevet. Ini belajar bisnis, cara menghasilkan uangnya. Oke, cara menghasilkan uang miliaran dari bisnis pajak akunting. Dengan pelatihan yang intensif ya, step by step, dan live coaching online buat Anda semua. Oke, nah teman-teman bisa bergabung dalam komunitas eksklusif PKPP, ada juga video pembelajarannya step by step, dan yang paling penting kita akan berjumpa secara langsung teman-teman di live coaching PKPP nanti ya. Tetapi kalau nggak salah bulan September deh, coba teman-teman masuk nanti ya. Coba masuk, dapatin diskonnya di www.programkpp.com ya, www.programkpp.com, masuk ke sana untuk cek lebih detailnya teman-teman. Oke teman-teman, silakan bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, saya akan berusaha menjawab apabila saya sanggup menjawab ya teman-teman. Oke, ada dari Bapak Swagonigiri. Malam Om Awan, malam Om Swagonigiri. Bapak Nigiri. Om Awan, mengenai uang kasino yang saya menangkan di bulan Maret 2023, setornya di bulan apa dan tahun berapa ya? Langsung bayar semua atau dicicil ya Om? Nah, maksud Bapak ini bayar pajaknya apa ya? Kalau bayar pajaknya, Bapak nanti bayar di SPT tahunan, Pak. Waktu di tahunan di bulan Maret 2024. Jadi kan ini akan masuk sebagai penghasilan lain-lain di tahun 2023 kan, di SPT tahunan 2023. Yang mana akan Bapak laporkan di SPT tahunan 2023 yang nanti Bapak lapor di bulan Maret 2024 gitu Pak. Pokoknya antara Januari, Februari, Maret antara 3 bulan inilah Bapak laporkan untuk uang kasino ini ya. Bapak laporkan sebagai penghasilan lain-lain Pak di lampiran 1 halaman 2 ya. Lampiran 1 halaman 2 SPT tahunan orang pribadi. Di yang paling bawah di bagian penghasilan lain-lain. Masukkan di situ, nanti akan otomatis terhitung berapa nilai pajak yang mesti dibayar di halaman induk. Gitu, Pak. Selamat ya, Pak, sudah menang kasino. Katanya orang menang kasino itu, kemungkinan statistik menang kasino itu sepertiga kemungkinan daripada orang kena sambar petir gitu ya. Jadi kalau orang kena sambar petir, mesti 3 kali kena baru dia bisa menang kasino gitu. Jadi probabilitas atau kemungkinannya sangat kecil sekali, lebih kecil daripada kemungkinan kena sambar petir gitu. Tapi Bapak sudah menang berhasil. Selamat Pak Swagonigiri. Semangat bantu Pak Swagonigiri. Oke, terima kasih Om. Sama-sama Pak Swagonigiri. Selamat Pak yang menang apa? Apa tadi? Lotre ya. Bapak Ari Sembiring, aset yang sudah ikut TA lalu dijual, apakah kena PPN dan pengakuannya apakah sebagai pendapatan Mas Awan? Oke, apakah ini PKP Pak? Kalau dia PKP, maka ada dua kemungkinan ya.
Kalau dia PKP, maka dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia perlu buka faktur pajak karena ini sehubungan dengan usaha. Oke. Yang kemungkinan kedua adalah dia tidak usah buka faktur pajak karena ini tidak sehubungan dengan usaha. Nah, sekarang kita tanya balik nih ke Bapak. Bapak beli barang ini dan jual barang ini, apakah sehubungan dengan usaha atau tidak? Kalau sehubungan dengan usaha, maka buka faktur pajak. Kalau tidak sehubungan dengan usaha, tidak usah buka faktur pajak walaupun Bapak PKP. Oke? Nah, sekarang pendapatannya bagaimana? Kalau ini jualnya untung, maka selisih keuntungan adalah capital gain masuk sebagai pendapatan, dihitung pajaknya. Oke? Kalau jualnya rugi, maka tidak ada keuntungan, loh. Berarti kan tidak ada keuntungan, berarti tidak ada potensi pajaknya. Oke? Yang dimaksud dengan jual untung jual rugi adalah harga jual dikurangkan dengan nilai buku, Pak. Kalau nilai bukunya itu sudah nol, berarti berapapun Bapak jual itu adalah untung. Gitu, Pak ya. Nah, tetapi khusus untuk properti, khusus untuk tanah dan bangunan, kalau Bapak jual itu kena PPh-nya PPh final. Jadi nggak peduli untung ataupun rugi, kena PPh final. Khusus untuk tanah dan bangunan. Nah, kalau bukan tanah dan bangunan, kembali ke tadi tuh. Kembali ke tadi yang mana PPh-nya itu kalau untung kena PPh, kalau rugi maka tidak usah bayar PPh. Gitu, Pak ya. Semangat tentu Pak Ari Sembiring. Sorry. Oke, lanjut. Bapak Swagonigiri. Tanya lagi, Om. Oke, Pak. Silakan, Om. Tapi kedahulu sama ini ya, Pak Jasti. Bapak Jasti 8871. Malam, kawan. Malam, Pak Jasti. Malam semua, teman-teman. Perusahaan kontraktor transaksi faktur pajak di Desember 2022. Dapat bukti potong PPh finalnya Januari 2023. Dikarenakan saat pembayaran di Januari 2023. Bagaimana lapor SPT-nya? Apakah Bupot Januari boleh dimasukkan? Nah, coba Bapak ngomong ke AR. Feeling saya sih nggak diterima. Feeling saya sih nggak diterima. Oh, tapi kan ini kan Bupot PPh final ya. Kalau ini Bupot PPh final, maka seharusnya ini hanyalah beda waktu, hanyalah beda waktu saja ya. Hanyalah beda waktu. Seharusnya sih menurut saya ini boleh bukan diperhitungkan ya. Maksud saya Bapak tidak perlu bayar lagi gitu loh. Nanti Bapak tinggal hitung, ya nggak perlu lagi sih, harusnya nggak perlu sih Pak. Jadi kan ini tidak bersifat pengkreditan ya, ini bukan bersifat pengkreditan, ini hanya bersifat pemotongan PPh final. Yang penting Bapak bisa buktikan bahwa atas invoice itu, atas transaksi itu telah dipotong PPh finalnya, ini hanyalah beda waktu, kalau muncul SP2DK tinggal dijelaskannya ke AR, tinggal kasih penjelasan ke AR. Oke? Nah, ini kan PPh final. Berbeda kalau PPh 23. Kalau PPh yang 23 yang non final, ini kadang-kadang ribut sama AR nih. Kadang-kadang kita agak ribut sama AR, gara-gara menurut AR itu nggak bisa gitu loh. Kadang-kadang menurut AR tuh kalau sudah beda tahun, ini harus masuk ke tahun lain. Tetapi kan PPh 23 itu kan berhubung sesuatu yang bisa dikaitkan dengan SPT badan, dan PPh badan, maka kita nggak terlalu masalah gitu. Tetapi kalau sudah bersifat final sih, maka sudah aman sih. Kalau menurut saya sih, kalau sudah bersifat final sih sudah aman. Gitu sih, Pak. Oke ya, Pak ya. Saya cari dulu tadi kelewatan. Sebentar. Bapak Jasti ya. Jadi menurut saya kalau PPh final nggak ada masalah. Ini hanyalah beda waktu saja. Kasih tahu ke AR kalau ada SP2DK bahwa bukti potongnya bulan berikutnya, Pak, di bulan Januari gitu. Jadi nggak ada masalah harusnya. Saya mau bantu Pak Jasti. Bapak Swagonigiri. Saya investor pasif restoran. Dan tiap bulan saya terima bersih dari bagi hasil dari keuntungan restoran. Cara hitung pajaknya gimana, Om? Oke, cara yang pertama yang paling gampang adalah sama seperti tadi ketika Bapak menang kasino. Sama seperti itu, Pak. Masukkanlah sebagai total penghasilan lain-lain dalam negeri sehingga akan terhitung pajaknya. Oke. Cara kedua adalah Bapak masuk ke dalam restoran itu sebagai pemegang saham. Kalau Bapak masuk sebagai pemegang saham, maka Bapak akan tidak usah bayar pajak karena dividen. Nanti sebagai dividen tidak usah bayar pajak dengan syarat Bapak investasikan loh. Nah, atau Bapak jadi prefer, bikinin CV. Kalau bikin CV kan jadi prefer. Kalau bikin PT berarti dividen. Nah, kalau tidak mau bikin CV, tidak mau bikin PT, berarti kan Bapak betul-betul investor pasif. Maka itu masuk sebagai penghasilan lain-lain, Pak. Penghasilan lain-lain
kena pajak PPh progresif seperti biasa. Gitu sih, Pak. Nah, semoga tuh Pak Swagonigiri. Bapak Swagonigiri, terima kasih lagi. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Bapak Jasti, sebagai pajak final tahun 2022, Bapak kan tidak ada laporan PPh final 2022 kan? Bapak nggak ada laporan. Yang namanya jasa konstruksi kan sudah dipotong, sudah selesai. Tidak akan muncul yang namanya PPh final dibayar di muka kan? Tidak ada kan? Nah, beda dengan PPh 23. Kalau PPh 23 itu kan ada muncul akun yang namanya PPh 23 dibayar di muka. Kalau PPh final kan tidak ada PPh dibayar di muka toh. Jadi seharusnya tidak ada sistem pengkreditan dan Bapak tidak ada laporan untuk pajak final 2022. Oh, masuk Bapak di SPT tahunan ya? Di SPT tahunan dilapor. Kalau menurut saya sih lapor itu sebagai 2022 supaya angkanya cocok dengan ini, cocok dengan omset kan. Jadi omsetnya sekian, PPh finalnya pun Bapak akan cocokkan, sesuaikan. Menurut saya sih gitu Pak, masukin 2022. Karena memang bukti potong itu untuk 2022, untuk transaksi 2022. Nah, nanti kalau AR kirim SP2DK atau pemeriksaan, kasih tahu aja bahwa atas invoice ini sudah ada bukti potongnya, hanyalah beda waktu. Ini seharusnya masuk tetap kategori PPh final 2022, gitu sih. Jadi kan pertanyaan yang paling penting ini gini, pertanyaannya adalah atas transaksi jasa konstruksi saya, apakah sudah dipotong atau belum? Ya, itu kan jawabannya itu kan, jawabannya adalah sudah dipotong, gitu. Masalah tanggal itu nggak ada masalah, karena kan ini tidak bersifat pengkreditan, ini hanya bersifat pelaporannya doang. Gitu sih, Pak. Semoga tuh Pak Jasti. Bapak Ferik Chan. Malam Pak Wan, malam Pak Ferik. Mohon info, untuk MPJK apa sekarang sudah nggak bisa untuk pencatatan omset harian? Apa itu MPJK, Pak? Mohon maaf, Pak. Boleh ketik lagi, Pak. MPJK itu apa ya? Takutnya saya salah persepsi. Saya juga nggak gitu tahu apa itu MPJK. Coba ketik lagi, Pak. Apa itu MPJK? Dan nggak bisa untuk pencatatan omset harian. Apa itu omset harian? Maksudnya gimana, Pak? Coba cek lagi, Pak. Ketik lagi, Pak. Mohon maaf ya. Makasih, Pak Ferik. Bapak Alfianor 12, update PP55 kok terkait Natura. PP55 Natura sudah terkait ke PMK 66 ya Pak? Terkait PMK 66. Ya ada banyak sih ya, PMK 66 ada banyak, teman-teman tinggal baca aja di Google, di DTC juga banyak ya, di dtc.co.id ya, juga ada banyak berita-beritanya. Ya ada banyak sih, terlalu luas Pak. Kalau kita mau bahas langsung terlalu luas ya. Apa yang Bapak bingung, silakan ditanyakan. Sudah mengatakan tuh Pak Alfianor. Ibu Puji Priyanti 03. Bantuan biaya pendidikan atau sekolah karyawan, bagaimana mekanisme pemotongannya? Bantuan biaya pendidikan sekolah untuk karyawan ya, bagaimana mekanisme pemotongannya? Yang pasti itu masuk Natura, Pak Bu ya. Yang pasti itu masuk Natura. Coba saya cek aturannya untuk Natura ya. Untuk Natura, coba kita cek peraturan Natura. Natura. Kita coba cek ya, daftar yang dikecualikan ya. Daftar yang dikecualikan itu adalah pendidikan ya, pendidikan. Pengobatan ada, kesehatan ada. Pendidikan kayaknya nggak ada, Ibu. Tempat tinggal. Kendaraan, iuran pensiun, peribadatan, Natura. Oh, kayaknya nggak ada Bu ya, kayaknya nggak ada. Mohon maaf Bu Puji. Sepertinya bantuan sekolah itu tidak ada di dalam kategori yang dikecualikan dari objek. Jadi sepertinya itu akan masuk sebagai objek biasa gitu sih Bu. Sepertinya begitu Bu ya. Coba kita cek lagi ya ke SP24-nya. SP24. Sepertinya sih enggak sih Bu, sepertinya ya. Yang saya tangkap sepertinya pendidikan itu enggak. Pendidikan itu enggak masuk. Tidak masuk sebagai Natura yang tidak kena pajak maksudnya Bu. Jadi artinya pendidikan itu akan jadi Natura yang kena pajak seperti biasa gitu Bu. Karena kalau itu dibebaskan nanti cilaka, orang bisa masukin
masukin anaknya sekolah luar negeri, nanti luar biasa nanti bebannya ya. Gitu ya, Bu. Oke, itu sih, Bu. Setahu saya seperti itu ya, pendidikan sekolah karyawan sepertinya memang itu masuk Natura yang akan kena PPh 21, yang akan menjadi objek. Setahu saya begitu. Saya mengatakan itu Pak Puji. Ibu Puji. Bapak Swagoni Giri, dan uang tunai yang wajar di SPT, terima kasih banyak. Uang tunai yang wajar di SPT adalah nilai yang Bapak terima dikurangkan dengan pajaknya, Pak. Dikurangi lagi biaya hidup ya. Jadi uang yang Bapak terima tadi dari kasino dan dari bagi hasil restoran, total semua itu dikurangkan dengan biaya hidup, dikurangkan dengan nilai pajak yang Bapak bayar. Nah, itulah nilai uang yang akan wajar masuk ke dalam harta Bapak. Gitu, Pak. Kalau masih lebih lagi berarti ada lagi yang lain. Ada kasino lagi yang lain gitu ya. Ya. Saya mengatakan itu Pak Gonigiri. Ibu Feve 68. Malam Pak. Malam Bu Feve. Tolong tanya, kalau suami ada apartemen dan dimasukkan ke Airbnb, pajak apa yang harus kami bayar? Pajak sewa atau bisa menggunakan UMKM? Pajak sewa atau bisa menggunakan UMKM? Yang paling gampang pajak sewa, Bu. Yang paling gampang, paling benar adalah pajak sewa 10%. Ya, Ibu tinggal potong, tinggal kan terima uang 10% bayarin ke negara, beres. Nah, cuman setahu saya Airbnb itu sudah menjadi pemungut PPh sewa 10%. Kalau nggak salah, Bu ya. Coba Ibu cek ke dalam Airbnb, di dalam aplikasinya, dari total uang yang dibayar oleh si customer, yang nanti masuk ke rekening Ibu berapa banyak. Kalau di situ sudah ada potongan 10% pajak sewa, berarti sudah dipotong oleh si perusahaan, si Airbnb. Tetapi kalau itu hanya dipotong fee-nya dia saja, berarti kan belum kena pajak. Nah, maka paling aman adalah potong PPh final 10% Ibu bayarkan ke negara. Ini paling betul sih, Bu. Nah, kalau Ibu nggak mau, ya udah bayar UMKM 0,5%, gitu. Cuman kalau ketahuan sama pajak, ya nanti disuruh bayar 10%. Gitu sih. Karena kan yang namanya sewa, mau sehari, 2 hari, 1 minggu, sama saja. Itu adalah objek pajak sewa. Gitu sih. Saya mengatakan itu, Bu Feve. Bapak Ari Sembiring, aset motor Pak, perusahaannya PKP. Tadi Pak Ari yang jualan ini ya, aset ya. Iya, jadi kalau Bapak jual motor, perusahaannya PKP, motor ini motor operasional perusahaan bukan? Kalau ini motor operasional perusahaan, berarti kan ini dalam rangka kegiatan usaha kan? Nah, maka akan lebih cenderung untuk buka faktur pajak. Gitu sih Pak. Tetapi Bapak boleh nggak buka faktur kalau Bapak punya argumen bahwa dulu saya beli, saya tidak kredikan kok. Dulu waktu beli saya tidak mengkredikan PPN masukan, maka jual pun saya tidak mau ada faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran. Itu bisa diargumenkan. Coba ngomong ke AE dulu Pak, biar nggak salah ya. Bapak bisa punya 2 argumen untuk tidak kena PPN. Yang argumen pertama adalah ini tidak dalam rangka usaha. Karena saya kan bukan pedagang motor, saya ini hanya ada pedagang yang lain, ini kebetulan aset saya. Alasan kedua adalah ketika saya beli pun saya tidak mengkredikan PPN masukannya, gitu. Tetapi kalau Bapak sudah mengkredikan PPN masukannya, maka itu usaha ataupun bukan usaha tetap perlu buka faktur ketika jual, ya. Jadi PPN masukan ini penting sekali. Gitu Pak. Coba diomongin dengan AR-nya Pak, biar nggak salah. Saya mengatakan itu Pak Ari Sembiring. Lanjut, Ibu Tetidang. Izin tanya, perusahaan PKP yang memakai jasa perbaikan gedung kepada perorangan lalu dipotong PPh 23, apa PPh 21? Sebaiknya PPh 21, Bu, karena kan orang pribadi ya. Dan pemotongannya lebih baik yang mana? Terima kasih. Menurut saya, Bu, yang paling gampang, yang paling enak adalah PPh 21, kategorinya adalah bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak berkesinambungan. Potonglah dengan tarif yang 50% kalikan tarif, yaitu total itu 2,5% jika ada NPWP atau 3% jika tidak ada NPWP. Gitu, Bu. Yang paling enak, paling gampang, paling clear, potonglah PPh 21 dengan kategori bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak berkesinambungan, tarifnya 2,5% jika ada NPWP, 3% jika tidak ada NPWP. Lebih enak begitu, Bu. Saya mengatakan itu, Bu Teti. Bapak Ari Sembiring, berarti walaupun sudah ikut TA, tetap diakui sebagai pendapatan ya Pak? Oh iya dong, ya. Saya kira koreksi fiskal negatif atas keuntungan penjualan aset tersebut.
Saya rasa tidak sih, Pak. Saya rasa tidak ya. Jadi TA itu kan untuk ngeberesin pembeliannya, gitu. TA itu kan untuk ngebereskan pembeliannya. Sekarang kan ketika dijual, ketika ada profit, ya berarti kan ada pendapatan tambahan lagi, gitu, Pak. Semoga tuh Pak Ari. Oke. Bapak Abi Yuwara Wimba. Aset seperti kendaraan yang pembeliannya kredit leasing tidak boleh disusutkan ya kok. Apakah biaya cicilannya itu yang jadi beban? Nah, menurut saya Pak ya, ini kalau pembelian dalam rangka kredit itu boleh disusutkan ya. Menurut saya dalam rangka pembelian kredit itu boleh disusutkan. Dan biaya cicilan itu yang jadi beban. Bukan, biaya cicilan itu bukan beban ya, biaya cicilan itu masuk ke aset dong, seperti tadi. Jadi Bapak sudah betul, Bapaknya sudah betul sebelumnya, cuman persepsi yang Bapak dapatkan ini dari orang lain ini salah, gitu. Jadi Bapak sudah betul, aset itu masuk ke aset, kemudian penyusutannya boleh dibiayakan, itu yang betul. Dan termasuk bunganya itu boleh dibiayakan, gitu. Penyusutannya dibiayakan, dan juga bunga atas cicilannya juga dibiayakan gitu. Sedangkan pokok cicilannya itu masuk dalam harta kan, dalam aset. Itu yang betul. Oke. Okay? Itu adalah pembelian kredit biasa. Nah, sekarang ada yang namanya financial lease atau operating lease. Artinya sewa guna usaha. Nah, itu lain lagi tuh. Sewa guna usaha artinya sewa yang nanti kalau di akhir periode orang itu boleh memilih mau beli atau nggak beli. Nah, selama dia belum akhir periode, berarti kan dia masih sewa. Nah, itu nggak boleh diakui sebagai aset. Tetapi itu Bapak bukan itu kayaknya. Nah, kita-kita ini yang namanya pembelian kredit, leasing, namanya leasing, tetapi itu bukan financial lease atau operating lease, itu adalah pembelian biasa. Gitu sih. Jadi menurut saya pembelian biasa itu yang dalam rangka kredit itu bisa disusutkan gitu. Karena sudah jadi aset sejak pertama kali kita miliki, kita cicil gitu, Pak. Semangat tuh Pak Abi. Bapak Li Santi Dewi. Ibu, malam kawan. Malam Ibu Li Santi Dewi. WPOP punya apartemen di luar negeri dan sudah lapor di daftar harta TA 2015. Sekarang sudah dijual. Bagaimana lapornya? Oke. Jadi yang pertama adalah barang itu dicabut dari SPT tahunan dong, ya kan? Dari SPT tahunan dicabut barangnya. Yang kedua adalah masukkan barang baru hasil penjualannya, bisa berupa rekening, deposito atau rumah yang baru dan sebagainya. Oke? Kemudian hitung berapa untungnya. Oke, hitung berapa keuntungannya, ini akan masuk sebagai penghasilan lain-lain ya Bu. Sebagai penghasilan lain-lain, bukan PPh final ya, penghasilan lain-lain. Nanti keuntungannya itu akan kena pajak progresif orang pribadi seperti biasa. Nah, pajak ini bisa dikurangkan dengan pajak yang sudah dipotong di luar negeri. Gitu, dengan mekanisme PPh 24. Nah, PPh 24 tinggal coba cek ke Google Bu, cara ngitungnya bagaimana. Oke ya, jadi penghasilan properti di luar negeri itu bukan objek final, tetapi objek PPh biasa. Nah, keuntungannya adalah kena pajak progresif seperti biasa, dan nilai pajaknya nanti bisa dikurangkan dengan yang sudah dipotong di luar negeri, kalau ada pemotongan di luar negeri. Gitu, Pak. Bu. Semua teman tuh Bu Santi Dewi. Ibu Melani S90 bergabung. Ya Bu, mari bergabung Bu Melani dan teman-teman semua. Bapak Wu Suparto, kok WPWNA Jepang, kerja di Indonesia, pegang kitab, ada SPT, terdapat di sistem DJP, ada account di Singapura tahun 2018. Pada tahun 2022, WNA tersebut sudah tutup account. Apa yang harus dilakukan WP? Nggak ada masalah, Pak. Jadi di SPT tahunan, laporkanlah saja harta yang masih ada per 31 Desember. Gitu ya. Tanggal 31 Desember, barang itu masih ada atau tidak. Kalau masih ada, dilaporkan di SPT. Kalau tidak ada, ya udah nggak usah lapor lagi di SPT. Gitu. Tetapi kan tidak ada itu kan bukan berarti hilang ya. Tidak ada kan berubah bentuk. Kalau dulu itu di Singapura, mungkin sekarang di tempat lain gitu loh. Jadi hanya berubah bentuk aja gitu. Kalau hilang untuk dipakai biaya hidup, ya udah hilang. Gitu sih, Pak. Nggak ada masalah sih, harusnya. Ya. Saya mau ngatakan tuh Pak Suparto. Bapak Ian Saras, kalau kita pemilik PT mengambil dividen beberapa kali dalam setahun, apakah boleh? Menurut saya sih boleh, Pak ya. Menurut saya sih boleh. Cuman dividen itu kan Bapak mesti bikin RUPS. Nah, sebaiknya Bapak bikin RUPS,
RUPS itu tidak harus pakai akte notaris sih, bisa pakai tidak pakai notaris juga bisa gitu. Sebaiknya sih bikin RUPS, kemudian dinyatakan di situ akan ada dividen berapa 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 gitu. Dan dividen itu harus dibayarkan kepada semua pemegang saham ya Pak, nggak cuma satu orang doang. Jadi semua pemegang saham dapat sesuai dengan dividen berapa persentase-persentasenya. Oke. Dan dividen harus diambil dari laba ditahan ya Pak. Dividen harus diambil dari laba ditahan, bukan cuma ada uang terus diambil, enggak ya. Hanya dari laba ditahan. Artinya apa? Artinya sudah kena pajak sebelumnya, barulah boleh jadi laba ditahan dan boleh diambil sebagai dividen. Gitu Pak ya. Nah, semoga membantu Pak Ian Sares. Bapak Ferik Chan, maksudnya M pajak Pak. Tadi yang mana Pak ya? Saya lupa. Tadi mengenai apa Pak Farik ya? Pak Ferik. M pajak. M pajak. Oh, agak lupa Pak. Mohon maaf. Boleh diketik lagi Pak. Boleh diketik lagi tadi mengenai apa? Mengenai apa tadi ya Pak? Coba ketik lagi Pak. Mohon maaf. Udah kejauhan. Gitu Pak ya. Semoga diketik lagi Pak Ferik. Bapak April Nurani. Atas penghapusan hutang, apakah termasuk pendapatan lain-lain dan dikenakan pajak? Menurut saya iya, Bu. Menurut saya iya. Jadi sebaiknya jangan menghapus hutang. Ya, teman-teman, jangan hapus hutang, jangan hapus piutang. Biarkan saja seperti itu apa adanya. Nggak usah diotak-atik, gitu. Kalau emang belum dibayar, ya udah belum dibayar. Gitu aja sih. Saran saya begitu. Karena menghapus hutang, menghapus piutang, yang pertama akan jadi pendapatan, yang kedua, supaya nggak ada pendapatan, ada caranya, tetapi syaratnya panjang kali lebar. Udah gitu mudah untuk gagal lagi, gitu. Contohnya kalau piutang tak tertagih itu mesti dibikin di koran, kemudian mesti ada laporan ke polisian, kemudian mesti diajukan Kementerian Keuangan dan sebagainya. Gitu sih, Bu. Jadi hutang piutang kalau menurut saya dihilangkan. Biarkan saja tetap sebagai hutang dan piutang. Karena kalau dihilangkan akan langsung jadi pendapatan. Akan potensi gitu sih, Bu. Ya. Saya mengatakan itu Bu April. Bapak Devan 123. Malam Pak. Malam Pak Devan. Rekapan omset PP55 saya ada selisih 600 perak dengan omset di lampiran 3. Apakah bermasalah dan perlu pembetulan? Saya rasa mah nggak masalah Pak. Saya juga begitu, kadang-kadang suka beda-beda gitu. Nggak apa-apa lah, saya nggak ada masalah sih. Kalau nanti di SPDODK ya udah tinggal kita bayar aja. Nggak ada masalah sih harusnya. Saya mengatakan itu Pak Devan. Santai Pak, yang angka-angka gini mah nggak khawatir lah. Bapak Puji, Ibu Puji Priyanti. Baik kawan, terima kasih. Sama-sama Bu Puji. Lanjut, Bapak Aan Saiful. Pak Awan, tarif BPHTB atas hibah orang tua ke anak berapa ya? Setahu saya 5% Pak, seperti biasa. Jadi mau hibah ataupun bukan hibah, yang namanya BPHTB itu sama saja. Gitu. Nggak ada perbedaan. Hibah ataupun bukan hibah sama saja. Kalau nggak salah 5%. Cuman beberapa daerah ada beda-beda ya. Tapi normalnya sih 5%. Gitu Pak. Saya mau tuh Pak Aan Saiful. Bapak Johannes Chen. Kawan, biaya pengobatan karyawan masuk Natura objek PPh 21. Jadi iya Pak, iya ya. Bukan. Maksudnya dikecualikan ya. Maksudnya dikecualikan. Dia adalah objek PPh 21, dia adalah Natura yang dikecualikan. Setahu saya begitu Pak. Kalau kita lihat di SP24 ya, di SP24 Natura atau di slide Natura ya, daftar Natura yang dikecualikan dari ini kan ada satu bagian yang namanya pengobatan. Pengobatan, mana dia pengobatan? Fasilitas tempat tinggal, olahraga, iya, ini nih. Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Nah, itu bebas dalam rangka 4 ya Pak, ada 4 syarat. Yang pertama, gara-gara kecelakaan kerja. Yang kedua, gara-gara penyakit akibat kerja. Yang ketiga, gara-gara kedaruratan penyelamatan jiwa. Oke. Yang keempat, dalam rangka perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Gitu Pak. Nah, itu tidak ada batasan ya, tidak ada batasan. Jadi teman-teman mesti hati-hati di sini ya, hati-hati di sini, jangan sembarangan. Jangan nanti kalau ada orang tua atau mertua sakit terus jadiin karyawan, terus di pengobatannya dijadikan beban di perusahaan ya, jangan. Jadi hanya pengobatan yang berhubungan dengan usaha.
Maksudnya tuh gini, dia itu sakit gara-gara kerja gitu loh. Kalau sakit atau kecelakaan gara-gara kerja, boleh pengobatannya boleh menjadi natura, boleh menjadi beban, dan tidak kena PPh 21 gitu Pak ya. Tetapi janganlah dengan cara seperti ini orang-orang terus masukinlah saudaranya, keluarganya yang sakit terus dimasukin, terus dibebankan ke perusahaan, jangan ya. Usahakan jangan ya teman-teman. Ya, kalau berhubungan dengan usaha, dia kecelakaan atau sakit gara-gara usaha, itu memang boleh. Itu adalah natura yang dikecualikan dari objek pajak dan tidak ada batasan. Gitu, Pak. Saya mengatakan itu Pak Johannes. Bapak Rudat, Bu, tidak by surat, apakah yang harus dilakukan WP? Apa tadi, Pak? Tahun 2022, akun Bank Singapura tersebut sudah close. Tadi bagaimana nih Pak Rudat? Mungkin belum diketik sebelumnya ya? Saya nggak baca, tadi ada sebelumnya. Saya belum baca yang sebelumnya, Pak Rudat. Coba diketik lagi, Pak. Kayaknya belum ada yang sebelumnya deh. Tidak by surat, apakah yang harus dilakukan WP? Terpotong nih, Pak, kayaknya ya. Coba diketik lagi, Pak. Mohon maaf. Oke. Ibu Eugenia Lee. Malam, kawan. Malam, Bu Eugenia. Kalau kita masih kasih bonus sama karyawan, bagaimana caranya supaya tidak harus bayar PPh? Jangan, Bu. Jangan berpikir seperti itu ya. Kalau bisa teman-teman ya, jangan berpikir bagaimana caranya supaya nggak kena PPh. Enggak ya. Kita mesti menghitung berapa PPh-nya dan kita bayar kepada negara. Gitu sih, Bu. Kalau kita berusaha untuk tidak kena pajak, nanti pegawai negeri nggak gajian gitu Bu ya. Nanti pegawai negeri nggak gajian, nanti pemerintah nggak bisa gajian. Nggak gitu Bu ya. Jadi PPh 21 tuh nggak besar kok. PPh 21 tuh tidak besar, terutama untuk karyawan-karyawan yang gajinya mungkin menengah atau ke bawah gitu ya. PPh 21 tuh tidak besar. Jadi hitung saja dan bayar saja. Gitu sih Bu. Nggak besar kok PPh 21 itu. Ada PTKP-nya, nanti ada biaya jabatannya. Nggak besar kok PPh 21. Jadi hitung saja dan bayar saja ya. Jangan punya pikiran untuk gimana caranya supaya nggak bayar pajak. Ada caranya, tetapi jangan dilakukan menurut saya sih Bu. Nggak bermanfaat banyak buat perusahaan, nanti kena pemeriksaan malah berbalik arah, malah menyulitkan kita. Gitu sih Bu. Usahakan tinggal hitung bayar aja dah. Kalau PPh 21 nggak besar kok. Itu. Semoga itu Bu Eugenia. Bapak Wu Suparto, malam kok. Malam Pak Suparto. Kalau beli rumah, pembeli bayar 5% dari harga apa ya? Dari harga AJB, Pak, akte jual beli, ya. Jadi bukan pakai harga di NJOP ya, tetapi harga akte jual beli alias harga penjualan sebenarnya. Gitu, Pak. Jadi usahakan harga penjualan sebenarnya sama dengan harga di AJB kalau bisa ya. Jadi pajak BPHTB pembeli atau penjual yang 2,5% adalah berdasarkan angka di AJB, akte jual beli. Gitu Pak. Semoga itu Pak Suparto. Ibu Titik Lucy. Malam kok, malam Bu Titik. Kalau untuk direktur, atas semua biaya kendaraannya, termasuk penyusutannya, bisa dibiayakan dan jadi objek PPh 21 atas natura, itu betul ya kok? Betul Bu, betul ya, betul. Jadi kalau direkturnya itu pemegang saham atau gajinya lebih dari 100 juta, nah maka itu boleh dibiayakan dan itu menjadi natura dan itu menjadi objek PPh 21. Betul, itu Bu ya. Nah, kalau dia itu direktur itu bukan pemegang saham atau gajinya di bawah 100 juta sebulan, maka itu boleh dibiayakan jadi natura dan bukan objek PPh 21. Gitu Bu ya. Mudah-mudahan masuk ya. Jadi ada dua kategori nih, direktur itu pemegang saham atau bukan. Kalau dia pemegang saham, maka itu objek PPh 21. Kalau dia bukan pemegang saham dan gaji di bawah 100 juta sebulan, maka itu bukan objek PPh 21. Ya tadi objek ya, yang sekarang bukan objek. Gitu. Tetapi itu boleh dibiayakan, itu betul. Semoga teman-teman tuh Bu Titik Lucy. Ibu Teti Dung. Baik, terima kasih. Sama-sama Bu Teti. Bapak Rudat U, tahun 2022 akun Bank Singapura tersebut sudah close. Mohon maaf Pak, boleh diketik lagi Pak. Yang jelas tadi pertanyaannya apa ya? Lupa tadi Pak Rudat U. Boleh diketik lagi dari awal bagaimana ceritanya, masalahnya di mana? Itu Pak. Semoga itu Pak Rudat. Bapak Ari Sembiring, terima kasih kok. Sama-sama Pak Ari. Ibu Eugenia Lee,
Oh, kalau bunga pinjaman pada pihak ketiga, untuk PPh-nya hitungnya bagaimana dan dibayar PPh-nya kapan? Bunga pinjaman pada pihak ketiga, untuk PPh dihitungnya bagaimana dan dibayar PPh-nya kapan? Oke, jadi kan ini bunga pinjaman pada pihak ketiga, berarti kan Ibu bayar bunga kan? Nah, pada saat Ibu bayar, Ibu transfer pembayaran bunganya, Ibu langsung potong PPh 23 atas bunga sebesar 15% kalau nggak salah ya. Jadi, ketika Ibu mau transfer, langsung dipotong 15%. Yang Ibu kirim kepada si pemberi hutang adalah 85%. Oke, 85% transfer ke sana, 15%-nya Ibu tahan dan Ibu harus bayarkan di bulan berikutnya maksimal tanggal 10 ya kalau nggak salah ya, PPh 23. PPh 23 tanggal 10 ya? Kalau nggak salah iya. Jadi Ibu bayarkan yang 15% itu PPh 23, Ibu terbitkan bukti potong ya. Ibu terbitkan bukti potong PPh 23 kepada si pemberi hutang, kemudian Ibu bayar kepada negara maksimal tanggal 10 bulan berikutnya dan Ibu laporkan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya di ISPT PPh 21 di PPh unifikasi ya Bu. Di PPh unifikasi di bagian PPh 23. Gitu Bu ya. Nah, semua itu Bu Eugenia. Bapak Fali Milano. Malam kok, malam Pak Fali. Tadi pagi jogging ya pakai baju biru. Iya Pak, iya Pak. Saya sekarang jogging tiap hari teman-teman. Bukan jogging ya teman-teman, jalan ya teman-teman. Jalan lebih sehat daripada lari katanya ya. Dan banyak riset yang mengatakan seperti itu. Jalan lebih bagus daripada lari. Jadi saya jalan pagi itu 1 jam lewat dikit lah. Dan terbukti sih, badan saya lebih ringan, lebih turun berat badan saya. Semoga itu Pak Fali. Dietnya berhasil. Bukan berhasil sih, on the way. Oke. Bapak Dek Geng. Salam Pak Wan, salam Pak Dek Geng. Pajak 2019 SP2DK sudah dibuat pembetulan dan sudah disetujui oleh AR dan kepala AR-nya. Tinggal proses pembayaran saja. Nah, di tahun depan apakah akan diperiksa lagi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, Pak. Tetapi kemungkinan besar iya. Gitu, Pak ya. Kalau 2019-nya kena untuk kasus yang ini, seharusnya 20, 21, 22 juga akan kena kasus yang sama. Kalau memang ini angkanya tidak terlalu besar pajaknya, ya udah Bapak langsung ngaku aja. Jadi nggak usah tunggu SP2DK, langsung kita akuin, langsung kita bayar sampai 2022. Lebih aman sih gitu. Gitu. Tetapi kalau pajaknya besar ya udahlah, jangan dulu tunggu dia SP2DK lagi. Tetapi secara wajar adalah satu kasus yang kena akan berlanjut ke tahun berikutnya. Itu secara wajar ya, Pak. Wajar kan? Gitu ya. Saya mengatakan itu Pak Degeng. Ibu Cecilia Teja. Malam Pak Wan, malam Bu Cecilia. Kalau anak sudah tinggal di luar negeri, bukan WNI lagi, bila ingin menghibahkan sejumlah uang kepada orang tua, bagaimana perpajakannya? Harusnya kan bebas pajak, tetapi pembuktiannya apa cuak te? Nah, gampang Bu, gampang, nggak ada masalah. Kalau anak kasih orang tua atau orang tua kasih anak, mau dia WNI, WNA, WNI, WNA, nggak ada masalah. Bikin aja surat keterangan hibah. Oke, surat keterangan hibah bahwa saya pihak pertama, mama saya pihak kedua, pada tanggal sekian saya memberikan hibah kepada mama saya senilai apa, barangnya apa, nilainya apa. Tanda tangan, kasih materai, sudah selesai. Oke, kemudian pembuktiannya, kalau ini uang, ada bukti transfer kan? Nah, kasih dia bukti transfernya, dilampirkan, udah Ibu simpan di arsip aja, gitu ya. Ada surat keterangan hibah, ada bukti transfer, gitu Bu, beres deh. Ya, nah. Jangan kasih uang tunai ya Bu, kalau bisa, kalau uangnya kecil sih nggak apa-apa, kasih tunai. Tapi kalau uangnya besar, sebaiknya gunakanlah transfer, supaya ada bukti transfer, ada slip transfer, gitu Bu. Nah, semoga itu Bu Cecilia. Bapak Rosli Louis. Oh, apakah WNA yang punya account di luar negeri harus juga dilaporkan ke SPT Indonesia kah? Jawabannya iya, secara peraturan ya. Tetapi mana ada WNA yang mau? Ya, secara peraturan di Indonesia itu menganut pajak worldwide. Worldwide income artinya worldwide income artinya kalau dia WNA sudah punya NPWP di Indonesia, maka dia mesti laporkan seluruh harta dan seluruh income dia di seluruh dunia. Itu prinsip perpajakan di Indonesia. Nah, tetapi apakah ada WNA yang mau lapor seperti itu? Rasanya sih nggak ada. Tetapi secara aturan betul. Semoga Tuhan itu Pak Rosli Louis.
Bapak Ferik Chan, aplikasi M-Pajak, apakah bisa digunakan untuk pencatatan omset harian? Oh iya, betul-betul Pak, bisa. Awal tahun bisa, tapi sekarang nggak bisa. Saya sih nggak coba ya Pak ya. Saya sudah install nih M-Pajak, terus nggak ini, kayaknya nggak ada manfaat, nggak ada guna, jadi saya buang lagi itu aplikasi. Itu aplikasi sampah sih. Tapi nggak tahu sekarang ya. Sekarang mungkin lebih bagus ya. Coba Bapak cek lagi deh. Mungkin belum update Pak. Coba diupdate lagi, diupdate aja. Tapi waktu saya install pertama kali nggak ada apa-apa nih aplikasi, jadi saya buang lagi. Nggak ada guna sih. Tapi ya kan kita kan bisa bisa ditulis tangan Pak, bisa tulis tangan di kertas boleh, atau di catatan kita juga boleh, atau di mana juga boleh sih. Tidak harus di aplikasi itu, di aplikasi yang lain juga bisa, di Google Keep bisa, atau di Microsoft Word bisa, di Excel bisa, gitu sih Pak. Nah, kalau emang nggak bisa ya udah. Tapi coba Bapak update deh, mungkin ada update lagi yang terbaru. Nah, selamat tuh Pak Ferry. Bapak Budi pasti bisa. Pak, fasilitas kendaraan yang diberikan kepada pemilik saham, itu yang menjadi penghasilan apa saja ya Pak? Apakah sampai penyusutannya juga atau hanya biaya perawatan? Yang saya pahami Pak ya, yang saya pahami termasuk penyusutan. Ya, semua biaya yang sehubungan dengan si fasilitas kendaraan ini akan menjadi boleh dibiayakan, akan menjadi natura dan menjadi objek PPh 21. Gitu Pak. Yang saya pahami ya. Jadi termasuk penyusutan. Semua biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan fasilitas kendaraan ini, kalau bagi direktur pemegang saham, maka itu adalah objek PPh 21. Yang saya pahami begitu, Pak. Semoga itu Pak Budi pasti bisa. Jadi dulu banyak orang beli kendaraan pakai nama PT. Kemudian dia tinggal koreksi aja 50% kan. Sekarang banyak orang tarik lagi. Nggak jadi deh masuk ke PT, nanti kena PP 21. Gitu. Bapak F. Chan 21. Ko Awan, apakah memotivasi Ko Awan untuk konsisten mengadakan live Q&A perpajakan selama ini? Nggak ada motivasi apa-apa sih, Pak. Kebetulan aja saya punya waktu ya. Kebetulan saya punya waktu aja sih. Itu sih, Pak. Nggak ada motivasi apa-apa sih. Semoga tuh Pak F. Chan. Bapak Rival Dianti. Ko, spill cara download sertifikat digital. Cara download sertifikat digital, Bapak tinggal masuk ke Enova, Pak. Kalau Bapak PKP, tinggal masuk ke Enova, ada cara untuk download sertifikat digital di situ. Kalau Bapak tidak PKP, maka Bapak datang ke kantor pajak. Datang ke kantor pajak, minta dicetakin sertifikat digital. Nanti di email sama orang KPP. Gitu sih, Pak. Gampang sih kalau sertel mah. Ya. Semoga tahu Pak Rival. Ibu Eugenia Lee, ini bonus untuk TKA kok dan jumlah lumayan. TKA itu apa ya? Tenaga kerja asing ya? Tenaga kerja asing. Jumlahnya lumayan. Berarti kan WNA Bu ya? WNA ya. Kalau dia WNA, memang sudah sewajarnya Bu dipotong PPh 21. Memang nggak ada jalan lain sih. Nggak ada jalan lain. Mesti dipotong aja deh Bu. Nanti gini, kita berusaha untuk menyelamatkan dia, tetapi nanti kita yang cilaka, si perusahaan yang cilaka, gitu loh Bu. Kita berusaha untuk bantu si karyawan supaya nggak kena pajak, tetapi nanti kita otak-atik dengan cara pindah ke biaya-biaya lain dan sebagainya, nanti si perusahaan yang kena. Gitu, si perusahaan yang kena. Memang sudah sewajarnya kita potong sih Bu. Memang sudah sewajarnya kita potong PPh 21. Itulah yang disebut PPh kan, pajak penghasilan. Jadi dia terima penghasilan, maka dia harus bayar PPh 21. Itu kan hal yang wajar, itu hal yang logik gitu dong. Harusnya kan dia paham, bisa mau gitu sih Bu. Ya. Semua itu Bu Eugenia. Ibu Titik Lucy. Oke kok, thank you kok, sehat-sehat terus dan God bless kok. Terima kasih Bu Titik, terima kasih, sehat-sehat terus semuanya. Bapak Tony 8434. Malam Pak Awan, baru bergabung. Malam Pak Tony, selamat bergabung. Ibu Siska Cia. Selamat malam Pak Awan, malam Bu Siska. Terkait PP Natura untuk fasilitas kendaraan yang dijadikan dasar harga pasar atau penyusutan. Karena di PMK pasal 22 berdasarkan harga pasar, mohon pencerahannya. Menurut saya sih sama aja sih Bu. Menurut saya sih harga pasar itu nanti akan tercermin menjadi biaya penyusutan loh. Harga pasar akan otomatis tercermin menjadi penyusutan loh. Begitu kan? Mestinya sama sih Bu. Mestinya nggak ada perbedaan pendapat di sini. Gitu sih. Mungkin maksud Ibu adalah kalau kendaraan sudah dibeli lama gitu kali ya. Kalau kendaraan sudah dibeli sejak waktu yang lama,
ya tetap aja tidak akan dianggap baru, tetap dinilai ya sejak tahun 2023 aja penyusutannya yang kena. Setahu saya sih gitu sih, Bu. Nah, saya mengatakan itu Bu Siska. Ibu Fevi Rika, Pak mau tanya, berdasarkan PMK 66, Natura yang diperoleh selama 2022 kan bukan objek itu Pak? Ya betul Bu, betul ya. Yang 2022 ini bukan objek PPh 21. Ya betul ya. Ya benar, nggak usah diapa-apain lagi. Setahu saya sih gitu ya. Oke, lanjut. Bapak Tony 8434. Malam Pak Wan. Malam Pak Tony. Mau tanya, kalau saya menggunakan harta uang tunai teks amnesti untuk pembelian mobil, pakai uang tunai teks amnesti untuk beli mobil. Terus, sekarang mobil itu mau dijual, apakah saya harus bayar pajak? Mohon pencerahannya. Oke, kalau Bapak jualnya untung, maka ada pajak atas keuntungan. Gitu, Pak. Pajaknya adalah PPh progresif biasa. Oke. Tetapi kalau Bapak jualnya rugi, maka tidak usah kena pajak. Gitu sih, Pak. Simpel aja. Simpel. Kan ini orang pribadi, Pak ya. Ini kan orang pribadi. Jual mobil itu kan biasanya rugi dong. Jarang kemungkinan orang jual mobil itu untung. Jarang sekali ya. Nah, kalau Bapak jualnya rugi, maka tidak usah kena pajak. Tinggal buang mobilnya, kemudian masuk uang tabungannya. Gitu sih, uang rekeningnya. Tetapi kalau jualnya untung, berarti kan keuntungan akan kena pajak progresif seperti biasa. Gitu, Pak. Saya mengatakan itu, Pak Tony. Ibu Feverika, sementara di PP5 itu wajib lapor di SPTOP. SPTOP, betul, betul. Jadi gini, setahu saya ini ya, PMK 66 itu ngomong gini, kalau nggak salah ya, yang 2022, si perusahaan udah nggak usah pembetulan. Perusahaan sudah nggak usah pembetulan, biarlah itu dihitung sendiri oleh si pegawai di SPT tahunan pribadinya dia. Gitu. Jadi si karyawan nanti perlu menghitung, tahun 2022 dulu gue dapat berapa ya? Penghasilan gue dapat berapa ya? Yang natura ini ya. Gue perlu hitung dan gue perlu pembetulan SPT untuk laporkan natura ini, kemudian bayar sendiri PPh 21-nya. Nah, yang mana menurut saya tidak ada orang yang akan melakukan itu, ya. Tidak ada orang yang akan melakukan itu ya, teman-teman. Siapa sih yang mau pembetulan 2022 hitung natura, ngitungnya nggak ngerti caranya, kemudian mesti bayar pajak lagi PPh 21 ya, nggak ada ya, nggak ada. Saya rasa sih nggak ada orang yang akan melakukan itu. Dan gue juga tidak akan mengadvise atau menyarankan pegawai itu untuk pembetulan 2022. Udahlah, itu sudah lewat, 2022 sudah berlalu, jangan lagi kita proses. Sekarang yang 2023 aja ini susah ngitungnya, gitu loh. Yang 2023 aja susah setengah mati ngitungnya. Udahlah, 2022 kita nggak usah urus, yang 2023 aja yang kita mesti hitung. Kan Januari sampai Juni kan mesti dihitung tuh berapa natura tuh. Nah, itu yang akan dilapor di SPT tahunan 2023. Gitu sih, menurut saya sih ya. Kalau 2022 mau pembetulan, aduh repot dah. Ngitungnya capek, mesti bayar pajak lagi PPh 21 ya. Saya rasa sih, kalau saya sih tidak akan terlalu menyarankan. Dan saya rasa negara juga cukup maklum lah ya. 2022 mah duitnya udah habis kan bagi si pegawai itu kan. Masa masih bayar pajak lagi. Nah, saya rasa sih ada pertimbangan seperti itu. Kalau nggak salah di siaran pers 2024 itu, di SP24 itu sudah disebutkan kok. Yang 2022 itu sudah nggak usah diapa-apain lagi. Sudah bukan objek pajak gitu. Saya rasa PMK-nya ya saya rasa AR juga mengerti lah, AR juga memahami lah. Gitu sih. Saya mau tahu tuh Bu Fevi Rika. Bapak Budi pasti bisa. Pak, bagaimana jika di akte tertera modal 500 juta, tetapi aktualnya modal yang sudah disetor pemilik saham 2 miliar. Di SPT kita masukkan modal 500 juta atau 2 miliar, seandainya kita input 2M betul atau salah. Jadi saran saya Pak, yang 500 juta diinput 500 juta sebagai saham modal, yang 1,5 sebagai hutang piutang pemegang saham. Gitu sih. Dan 500 juta adalah modal, 1,5 M itu hutang piutang. Nah, sekarang segera Bapak atur yang namanya perubahan akte ya. Akte notaris perubahan dari modal 500 dinaikkan menjadi 2M. Gitu, Pak. Beres deh. Jadi tinggal ke notaris, bikin perubahan saham, perubahan modal, dari 500 dinaikkan menjadi 2M. Gitu. Jadi hilang hutang piutangnya. Tetapi selama aktenya belum diubah, maka tetap saja modal itu 500 juta sesuai akte. Modal itu harus sesuai akte. Setahu saya begitu, Pak. Nah, saya mengatakan itu Pak Budi pasti bisa. Bapak Sandrali, malam kok. Malam Bu Sandra, Ibu ya. Suami Direktur PT, pengurus dalam akte pendirian, sudah meninggal. NPWP pribadi sudah dihapus. Apakah di SPT Badan, di kolom pengurus namanya masih bisa dipakai?
Jawaban saya masih bisa, tetapi segeralah Ibu mesti datang ke notaris, ganti Bu, ganti. Mohon maaf ya, ini kan maaf sudah meninggal almarhum, sudah harus diganti orang lain. Mungkin ganti nama Ibu juga bisa kan? Kan Ibu kan istri, maka istri bikin NPWP, kemudian istri akan masuk sebagai pemegang saham yang baru menggantikan suami. Gitu sih Bu. Nah, sementara proses ini belum dilakukan, ya boleh-boleh aja sih, tetap lapor pemegang sahamnya masih nama suami. Ya 1 tahun nggak apa-apa sih, tapi kalau 2 tahun begitu terus nanti akhirnya ngomel. Orang sudah meninggal kok masih punya saham, gitu sih. Kalau sekali sih nggak apa-apa, 1 tahun karena masih proses kan perubahan, ya nggak apa-apa lah. Gitu sih Bu. Tapi segera diganti akte perubahan supaya namanya diganti ke istri atau pemegang saham yang baru. Gitu Bu. Semoga itu Bu Sandra. Ibu Fevi Rika. Nah, itu gimana ya? Kita ikut PMK 66 atau PP 55 karena secara tingkatannya kan lebih tinggi PP itu, Pak. Kalau menurut saya sih, Bu, saya nggak akan advise orang untuk pembetulan 2022. Enggak sih. Sudah kejauhan. Lagi pula memang dia mau bayar. Memangnya si pegawai mau bayar? Gitu. Uangnya sudah pakai kemana-mana. Ini kan pegawai loh ya, pegawai. Kalau pegawai di level atas, di level direktur yang gaji ratusan juta per bulan, itu mungkin dia masih bersedia bayar dan mungkin itu masih akan dikejar oleh AR. Tetapi kalau levelnya sudah manajer ke bawah, saya rasa dia nggak sanggup bayar dan AR pun maklum. Gua rasa sih gitu ya. Saya rasa sih gitu ya. Tetapi kalau yang atas-atas boleh lah. Kalau gajinya sudah miliaran per bulan, boleh lah itu dihitung kemudian dibayar, oke lah. Gitu sih pembetulan. Tetapi kalau pegawai yang kelas menengah ke bawah, saya rasa nggak perlu. Dia juga nggak mau bayar, nggak sanggup bayar, dan AR juga akan maklum lah. Saya rasa sih gitu sih, Bu. Gitu sih. Nah, saya mau tahu tuh, Bu Fevi. Bapak Ferik Chan. Terima kasih Pak Wan. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Ferik. Sama-sama. Sehat selalu semuanya. Bapak Lee Victor. Pak, mau malam Pak. Ya, malam Pak Victor. Bagaimana Pak? Bapak Ibu Reni Pradiska. Pak Wan mau tanya, batas pembayaran angsuran PP 25 kapan ya? Batasnya tanggal 15, Bu. Tanggal 15 bulan berikutnya cukup dibayar saja, tidak usah dilapor ya. Tanggal bayar dianggap dengan tanggal lapor sama. Oke. Kemarin tanggal 15 tuh kemarin. Kemarin tanggal 15 hari Sabtu kan, maka akan jatuh pada hari ini, Senin tanggal 17. Gitu sih, Bu. Kalau tanggal 15 jatuh pada Sabtu Minggu, maka dia bisa lanjut ke hari berikutnya. Setahu saya begitu ya. Yang paling aman adalah sebelum tanggal 15. Itu lebih aman. Gitu, Bu ya. Semoga tahu tuh, Bu Reni. Ibu Ime ARD, Pak. Ya, bagaimana Bu Ime? Terpotong Bu Ime. Bapak Budi pasti bisa. Pak, jika ada beda aturan, misal Undang-Undang, PP, PMK, SE, yang kita ikuti Undang-Undang atau PP atau PMK atau SE. Terima kasih. Kalau menurut saya Undang-Undang, Pak. Jadi kan ada hierarki tuh, hierarki. Undang-Undang paling tinggi, kemudian PP, PMK, SE. Tetapi undang-undang lah yang paling tinggi ya. Kalau undang-undang sudah ngomong A, kemudian PMK ngomong B, maka undang-undang yang udah pasti betul. Ikuti undang-undang. Tetapi sejauh ini menurut saya sih nggak ada yang terlalu sampai jauh begitu ya. Saya rasa nggak sih. Harusnya PMK itu hanyalah mengulang dari undang-undang, kemudian ditambahin teknisnya. Gitu sih. Belum pernah atau jarang kejadian PMK itu bertolak belakang dengan undang-undang. Jarang kejadiannya. Ada sih 1 kali 2 kali yang digugat ke MK kemudian menang gitu, ya oke lah. Tetapi yang benar adalah undang-undang sih. Pokoknya yang lebih tinggi aja deh, yang lebih tinggi itulah yang lebih tepat yang mesti diikuti. Semua tentu Pak Budi, pasti bisa. Ibu Ime ARD, malam Pak Wan, malam Bu Ime. Apakah untuk sponsorship bisa tidak dikenakan PPN? Sponsorship tidak dikenakan PPN. Menurut saya sih gini Bu, menurut saya ya, kalau kita ini PKP, sebaiknya semuanya PPN. Jadi kita hati tenang Bu, gitu ya. Kalau kita PKP, sebaiknya kita berhubungan dengan semua yang PKP saja, gitu. Kalau kita non PKP, ya udah nggak ada PPN, nggak ada istilah PPN, nggak ada cerita PPN gitu sih Bu. Jadi daripada kita ribut sama AR kan, kita ribut sama AR, nanti sponsorship ini PPN apa nggak PPN ya? Nanti PPN begini alasannya, argumennya. Yang non PPN gini argumennya gitu. Ribut Bu, ribut nggak ada ujungnya. Jadi mending kalau kita PKP, semua urusannya main PPN saja. Jadi beres gitu. Yang non PPN jangan di sini, mungkin di PT yang lain atau di
Di nama pribadi aja gitu sih, Bu. Lebih enak sih gitu ya, lebih enak gitu, Bu. Semua tahu tuh Bu Ime. Ibu Cecilia Teja, terima kasih Pak Wan. Sama-sama Bu Cecilia. Bapak Rosli Luis, oh WNA Jepang, apakah juga harus lapor akun negaranya sendiri ke SPT Indonesia? Tidak lapor bolehkah? Nah, secara peraturan di Indonesia, setahu saya Pak ya, sepengetahuan saya, Indonesia ini menganut worldwide income, termasuk untuk WNA. Artinya, seluruh penghasilan dia dan seluruh harta dia di seluruh dunia perlu dilaporkan di SPT Indonesia. Gitu, Bu. Itu yang saya pahami. Tetapi faktanya, apakah ada WNA yang mau laporkan begitu? Saya rasa sih nggak ada ya. Kalau ada WNA yang mau lapor begitu, luar biasa bagus. Saya rasa nggak ada WNA yang mau begitu. Ya kalau nanti dia nggak bersalah, dia tinggal kabur aja. Udah, gitu sih. Gitu kan dia bukan warga negara kita. Nggak bisa dipenjara tuh. Kalau memang dia kena masalah, dia bawa uangnya kabur, beres. Gitu sih. Jadi secara peraturan iya, dia perlu lapor seluruh income dan harta dia dimanapun di seluruh dunia di SPTD di Indonesia gitu. Cuman pada faktanya mungkin nggak ada ya. Gitu Pak. Semoga itu Pak Rosli Luis. Kalau ditanya apakah boleh, jawabannya nggak boleh. Memang harus dilapor semua. Lanjut, Bapak Tony. Pak, Natura itu apa? Natura itu setahu saya ya, adalah semua fasilitas atau kenikmatan yang diberikan kepada karyawan bukan dalam bentuk uang. Itulah Natura ya. Yang diberikan paket sembako, pengobatan, makanan, kemudian mobil, rumah, penginapan, hotel, dan sebagainya, golf, olahraga, pokoknya fasilitas yang dikasih kepada pegawai yang bukan uang. Nah, itulah yang namanya Natura. Semangat untuk Pak Tony. Bapak Budi pasti bisa. Pak, jika fasilitas kendaraan dipakai karyawan, kadang oleh pemegang saham, ini kira-kira seperti apa ya Pak? Merupakan penghasilan pemegang saham atau tidak? Menurut saya Pak ya, menurut saya kendaraan ini dilaporkanlah sebagai natura bagi karyawan yang bukan pemegang saham. Beres urusannya. Gitu. Yang sehari-hari dipakai oleh siapa? Terserah. Mau dipakai oleh si A boleh, si direktur boleh, mau dipakai oleh siapapun boleh. Tetapi dilaporkan sebagai natura dari karyawan yang bukan pemegang saham. Beres urusannya. Gitu, Pak. Tetapi mobil-mobil biasa ya, jangan mobil yang Mercy, yang gitu kan agak aneh kalau pegawai biasa pakai Mercy ya. Walaupun bisa aja terjadi ya, tetapi nanti ribut sama AR. Yang penting kita fair aja lah, kita fair aja. Yang memang mobil terlalu mahal itu memang bagiannya direksi. Mobil yang mungkin sedang-sedang ya itu mungkin bisa ke manajer gitu. Semoga tentu Pak Budi pasti bisa. Ibu Fevi Kak, oke deh, thank you Pak. Sama-sama Bu Fevi. Sama-sama. Bapak Icam BRS, malam kawan. Malam Pak Icam. Apakah langganan koran, majalah untuk dibaca di kantor termasuk Natura? Saya rasa termasuk Natura dan saya rasa ini boleh dibiayakan dan ini juga bukan objek PPh 21. Alasannya apa? Alasannya ini untuk semua karyawan. Menurut saya sih begitu ya. Ini menurut saya harusnya tidak jadi objek PP 21 dengan alasan ini untuk semua karyawan. Gitu sih. Lagi pula kan nilainya juga nggak besar lah. Gitu sih. Semua itu Pak Icam. Langganan koran kan cuma 100.000 atau berapa per bulan kan kecil sekali ya. Bapak Tony 8434. Pak Wan, kalau saya bayar pajaknya PPh 25, apakah bisa menikmati PP 55? Tidak bisa ya, berbeda ya. Karena omset saya di bawah 500 juta per bulannya. Jadi PPh 25 dan PP 55 ini dua hal yang bertentangan. Ini antara air dengan minyak ya. Ini nggak bisa bersamaan gitu. Kalau Bapak sudah pakai PPh 25, maka Bapak tidak pakai PP 55. Kalau Bapak pakai PP 55 yang UMKM 0,5%, maka Bapak tidak pakai PPh 25. Gitu ya, sesimpel itu. Nah, sekarang Bapak kan omset di bawah 500 juta per bulan. Pertanyaannya adalah Bapak ini pedagang atau jasa? Kalau Bapak mainnya dagang, maka Bapak gunakanlah PP 55, yaitu UMKM final 0,5% beres. Oke? Kalau omset di bawah 500 juta setahun, ini per bulan ya? Kalau per bulan, iya, Bapak tinggal kalikan 0,5% kalikan 0,5% kalikan omset untuk PPh final kalau setahunnya masih di bawah 4,8 M. Oke Pak ya. Tetapi kalau setahunnya sudah lebih dari 4,8 M, maka sudah tidak bisa menggunakan final UMKM. Bapak mesti ganti ke PPh 25. Gitu Pak ya.
Tergantung omset ini, Pak. Kalau omset masih di bawah 4,8, pakai final 0,5%. Kalau lebih dari 4,8 M setahun, maka gunakanlah PPh 25. Gitu, Pak. Semoga tentu, Pak Tony. Bapak Rudatwu, kok AR infokan ke WP WNA by WhatsApp ada USD 5.400 di Bank Singapura. Sedangkan bank tersebut 2023 sudah close. Apa yang harus dilakukan WP? Nah, pertanyaannya adalah AR itu menemukan data itu buat tahun berapa, Pak? Siapa tahu yang dia temukan itu adalah tahun 2020 contohnya. Berarti kan kita masih cek ke SPT 2020 gitu. Kalau dia temukan itu di 2021, berarti kan kita masih cek ke SPT 2021 gitu, Pak. Jadi walaupun hari ini sudah ditutup rekeningnya, tetaplah dia mesti bertanggungjawabkan pada tahun tersebut, pada tahun ketika ditemukannya gitu. Jadi kita mesti tanya ke AR, coba WA ke AR, Bapak AR, data Bapak itu untuk tahun pajak berapa, Pak? Nanti kita tinggal lihat ke SPT tahunan kita, tinggal kita betulkan di SPT tahunan kita, atau mungkin masih bayar pajak gitu, Pak. Gitu sih. Mesti cek ke tahunnya ya, bukan lihat kondisi sekarang, lihat kondisi ketika ditemukan oleh AR. Saya mengatakan tuh Pak Rudal. Bapak Budi pasti bisa. Pak, jika dijadikan utang kepada pemegang saham, kira-kira kita ditagih PPh pasal 23 atas bunga pinjaman tidak ya, Pak? Soalnya kadang takut ditagih PPh 23. Jawaban saya ada kemungkinan, Pak. Jawaban saya ada kemungkinan. Jadi, paling enak adalah Bapak mungkin gini, Bapak bikin surat semacam surat kesepakatan bersama untuk menaikkan nilai saham dari 500 juta menjadi 2M tadi ya, dari 500 juta menjadi 2M, bikinlah surat kesepakatan biasa, nggak usah ke notaris. Nah, tapi tanggalnya kan tanggal kemarin toh, tanggal adalah tanggal ketika dia mentransfer yang 1,5 M itu. Jadi, pada saat dia menaikkan menjadi 2M, itu sudah dibikin sebuah surat yang namanya mungkin kesepakatan bersama untuk menaikkan harga saham, nilai modal saham. Tetapi baru diaktekan sekarang gitu. Baru diaktekan ke notaris sekarang. Nah, sehingga kan nanti dia bisa berargumen bahwa oh modal saham saya memang sudah berencana dinaikkan sejak yang tahun itu. Cuman baru diaktekan sekarang gitu. Ada buktinya surat ini. Gitu sih. Gitu sih, Pak. Ya, coba diargumenkan kalau emang dapat SP2DK. Saya rasa masih masih jauh sih, nggak akan masalah gitu sih. Semoga tuh Pak Budi. Bapak Icam BRS, untuk penggunaan sebagian kecil barang dagang digunakan sebagai sampel. Apakah terhutang PPN? DPP-nya kos atau harga jual? Jawabannya harga jual ya. Jadi harga jual dan terhutang PPN iya. Setahu saya begitu, Pak. Jadi walaupun dia barang sampel, ketika dia belinya ada PPN, maka ketika keluar pun ada PPN. Itu satu. Kemudian DPP-nya setahu saya harga jual sih, setahu saya ya. Gitu. Ini masih perdebatan sih. Nah, kalau Bapak menggunakan metodenya adalah biaya promosi, kemudian Bapak ada daftar nominatif dan ini biaya promosi, maka ini bisa terbebas dari PPN, dan menjadi biaya kan. Nah, coba Bapak cari dari aturannya, Pak. Coba cek ke Google atau ke penyuluh, biar nggak salah, Pak. Jadi, ada caranya supaya ini ada data nominatif dan bisa jadi biaya dan tidak perlu PPN setahu saya. Gitu. Tetapi yang wajar, yang normal, yang paling gampang adalah ada PPN-nya dan pakai harga jual, maka ini sudah pasti aman. Gitu sih. Gitu. Semoga tentu Pak Icam. Ibu Ime. Terima kasih Pak Wan. Sama-sama Bu Ime. Lanjut. Bapak Vale Milano. Malam kok. Malam Pak Vale. Tadi pagi jogging ya, daerah Kemayoran. Oh iya Pak, ya jogging ya. Bukan jogging ya, morning walk, ya, jalan-jalan pagi ya, jalan 1 jam, bukannya lari. Soalnya kalau lari katanya nggak bagus katanya. Ya. Lanjut Bapak Lim Vivi. Pak Awan, PT sudah tidak ada kegiatan. Apakah perlu minta pencabutan NPWP? Kita sudah mengajukan pencabutan PKP. Oke, jadi kalau PKP sudah berhasil cabut dan dia sudah vakum selama 5 tahun ke belakang, menurut saya boleh pencabutan PKP. Oke, tetapi pencabutan PKP itu kan mahal ya. Ibu mesti ke notaris, bikin akte penutupan PT, kemudian ketika ditutup akan ada pemeriksaan ya. Pemeriksaan pajak itu wajar. Ini adalah hal yang wajar ketika kita tutup NPWP. Jadi apakah Ibu siap dengan pemeriksaan? Punya waktu, punya tenaga untuk itu? Boleh, gitu sih. Tetapi kalau Ibu malas pemeriksaan, malas ribet, ya udah
tetap dilapor nihil aja tiap tahun. Atau Bapak Ibu boleh mengajukan NE, boleh mengajukan non efektif. Kalau diajukan NE berarti tidak usah lapor lagi, tetapi PT masih hidup. Gitu. Nggak usah lapor, tapi PT masih hidup, itu namanya NE ya, non efektif. Mungkin lebih tepat NE ya. Kalau Ibu mau tutup boleh sih, cuman bayarnya mahal lagi, bayar notaris, kemudian kena periksa lagi, repot. Gitu. Semua tentu Bu Lim Vivi. Bapak Wu Suparto, kok AR temukan di sistem ada nilai USD di bank luar negeri tahun 2018. AR infokan WNA by WhatsApp untuk melakukan pembetulan. Tetapi tahun 2022 akun tersebut sudah close. Apa yang harus dilakukan WP? Nah, kalau kasusnya begini, Pak, maka dia perlu pembetulan 2018. Perlu nih, Pak. Dia perlu pembetulan 2018. Nah, masukkanlah harta tersebut. Masukkanlah rekening tersebut di dalam SPT 2018 dia. Apakah dengan memasukkan itu dia menjadi kena pajak atau tidak kena pajak? Nah, mesti cek lagi. Mesti cek lagi sesuai dengan penghasilan dia. Kalau penghasilan dia sudah kena pajak semua, sudah clear, mestinya sih nggak ada masalah. Tinggal pembetulan, masuk aja harta tersebut, selesai, beres. Gitu sih. Semangat tentu Pak Suparto. Bapak Tony, terima kasih Pak penjelasannya. Sama-sama Pak Tony, sama-sama. Lanjut, Ibu Vera Sienta. Malam kok, malam Bu Vera. Kok mau tanya, jika kita sebagai pemotong dalam penjualan ruko kita pemotong. Penjualnya nggak punya NPWP, KAP, dan KJS-nya apa ya kok? Masuk ke PPh 23 atau PPh 4 ayat 2. Ini kan jual beli ya, jual ruko ya. Kalau jual itu kan tidak memotong Bu. Kalau jual itu kan PPh final saja kan. PPh final tinggal bayar 2,5% penjual dan bayar 5% pembeli toh. Mestinya sih nggak ada pemotongan kalau dalam rangka jual. Setahu saya sih gitu Bu. Jadi penjual bayar 2,5% PPh final, pembeli bayar BPHTB 5%. Gitu toh? Setahu saya sih gitu Bu. Karena kan jual beli. Kalau jual beli PPh final dan tidak bersifat pemotongan, sifatnya adalah bayar masing-masing. Gitu sih Bu. Nah, semoga itu Bu Vera. Ibu Heni Teresia. Malam Pak. Malam Bu Heni. Jika ada aset yang diberikan orang tua, tapi si penerima aset bukti potongnya hanya UMK saja, apakah bisa lapor SPT tahunan tanpa surat hibah dari notaris ya Pak? Jawabannya adalah dia perlu bikin surat hibah Bu. Nah, surat hibah itu tidak harus notaris gitu. Surat hibah biasa juga boleh. Surat hibah bawah tangan gitu. Tinggal dibikin surat hibah, kemudian tanda tangan, ada materai, udah cukup. Gitu sih. Tetapi perlu ada surat hibah supaya dia aman, supaya dua belah pihak aman gitu loh. Gitu. Ada suratnya, ada dokumentasinya. Gitu sih. Nggak usah notaris, nggak perlu notaris. Dan pastikan itu hibah sudah dilaporkan di SPT orang tuanya ya, itu wajib ya. Saya mengatakan itu Bu Heni. Bapak Budi pasti bisa. Pak, jika fasilitas kendaraan yang dipakai oleh pemegang saham untuk penyusutan yang menjadi penghasilan itu dimasukkan sebagai penghasilan sebulan atau setahun sekali. Oke, diulang ya. Fasilitas kendaraan oleh pemegang saham untuk penyusutannya yang menjadi penghasilan itu sebagai penghasilan sebulan atau setahun sekali. Menurut saya sebulan sekali, Pak. Supaya apa? Supaya nggak tiba-tiba besar di Desember, gitu. Kalau Bapak mau per tahun boleh, tapi kan jadi membengkak di Desember kan. Jadi di Desember tuh tiba-tiba dia dapat natura yang besar sekali, gitu. Agak jelek sih menurut saya, agak jelek. Lebih baik per bulan. Jadi per bulan kan penyusutan kan gampang kan, penyusutan tuh gampang dihitung, tinggal dihitung aja bagi-bagi aja. Jadi mending per bulan masukkan sebagai natura per bulan, gitu sih. Kalau mau setahun ya boleh-boleh aja, cuman jadi membludak di Desember, bisa-bisa dia nggak gajian di Desember, bisa-bisa gajinya malah dipotong besar sekali, gitu sih. Nah, semua tempat tuh Pak Budi pasti bisa. Bapak Made Bagus, malam kawan, nyimak saja. Terima kasih Pak Made, malam Pak Made. Bapak Robi, Pak, kalau SPT PPN 2 bulan LB, tapi 10 bulannya KB. 2 bulan LB, 10 bulannya KB. Yang 2 bulan LB tidak masalahkah? Oh, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Yang namanya SPT masa, mau PPN, PPH, itu nggak ada masalah. Mau LB, mau KB. Kalau LB tinggal dikompensasi aja terus. Dikompensasi ke bulan-bulan berikutnya. Nggak ada masalah ya. Yang tidak boleh LB adalah SPT tahunan. Kalau tahunannya LB, cilaka. Nanti dia jadi kena pemeriksaan. Repot. Gitu, Pak. Kalau SPT bulanan nggak ada masalah. Saya mau ngatur tuh Pak Robi. Ibu Vera. Baik kok, terima kasih. Sama-sama Bu Vera.
Oke, sudah semua teman-teman ya. Sudah semua. Masih ada. Bapak Bu Suparto. Kok walaupun AR hanya infokan by WhatsApp untuk melakukan pembetulan, kalau WP tidak melakukan pembetulan, bisa kena sanksi atau kena pemeriksaan kah? Sanksi sih enggak ya, kan dia SP2DK ya. Dia baru WA doang ya. Sanksi sih enggak. Kalau pemeriksaan ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Saran saya sih jangan dibiarin, Pak. Mending di pembetulan aja. Mending dibetulkan. Karena AR sudah berniat baik kan. AR WA kita kan itu niat baik gitu loh. AR sudah niat baik dan kita masih sambut. Kita sambut dan kita pembetulan aja. Pembetulan sesuai dengan data yang dia punya. Gitu. Nggak ada masalah sih. Ini cuma kesalahan biasa, tinggal laporkan aja. Kalau memang ada pajak mesti bayar, ya tinggal bayar aja. Gitu sih, Mas. Saya mau ngatakan itu Pak Suparto. Oke. Bapak Robi, makasih Pak Wan. Sama-sama Pak Robi. Bapak Budi pasti bisa. Terima kasih Pak Wan jawabannya. Sukses selalu, amin. Sama-sama Pak Budi, sukses selalu semuanya. Ibu Heni Teresia, makasih Pak. Maaf Pak, tanya lagi. Jika aset tersebut dibeli 2023 dan langsung atas nama anaknya, serta SPT tahunan orang tua tidak ada dana cash, itu gimana ya? Kalau kalau gitu paling gampang nih ya, laporkan sebagai penghasilan dan uangnya si anak, dia bayar pajaknya. Si anak yang bayar pajaknya, beres urusannya. Paling aman gitu sih, Bu. Nah, cara kedua adalah si bapaknya mesti pembetulan dulu. Si bapaknya mesti pembetulan SPT, laporkanlah dia punya uangnya dulu nih. Nah, dia mesti bayar dulu pajaknya di SPT si bapak, barulah kemudian dia hibahkan ke anak. Gitu sih. Jadi tinggal dua cara, mau bayar di anak boleh, mau bayar di pajak boleh. Pokoknya ini adalah harta yang belum kena pajak, mesti dibayarkan dulu di antara dua ini. Setelah pajaknya sudah clear dibayarkan, barulah muncul harta akibat dari keuntungan dari usaha atau dari penghasilan. Gitu sih. Ya. Saya mengatakan itu Pak Heni, Ibu Heni. Ibu Lim Vivi, Pak, jika MPWP pribadi biasa 1770, kalau sudah tidak ada penghasilan, boleh pakai yang S tidak? Jawabannya tidak, Bu. Jawabannya tidak ya. Uh, Kalau orang tidak ada pekerjaan atau tidak ada usaha, tidak ada penghasilan, justru dia perlu pakai yang 1770 polos. Kalau saya sih begitu ya, menurut saya begitu. Justru orang yang tidak bekerja sebaiknya menggunakan yang 1770 yang polos. Karena apa? Karena dia lebih lengkap sebenarnya ya. Yang S itu untuk karyawan sebenarnya. Yang S itu untuk karyawan. Nah, kalau kita tidak punya penghasilan, justru menggunakan yang polos. Menurut saya sih gitu. Nah, saya mau tahu tuh Bu IMVP. Bapak Cindraka, maksud lebih bayar apa ya Pak? Lebih bayar itu maksudnya kelebihan bayar. Jadi dia sudah bayar pajak ya tapi kelebihan. Gitu sih. Saya mau tahu tuh Pak Cindra. Bapak Suparto, thanks. Sama-sama Pak. Lanjut, Bapak Rudatwu. Terima kasih kawan, is the best. Sama-sama Pak Rudat. Bapak Ibu Chan Mei 75. Malam kok, malam Bu Chan Mei. Kalau kirim surat keberatan via pos, ini bisa ya kok? Jawaban saya bisa-bisa aja. Terus untuk BPS suratnya harus dengan untuk minta atau cukup bukti kirim kurir. Terima kasih kok. Sama Bu, bukti kirim kurir adalah dipersamakan dengan bukti lapor. Gitu aja sih, nggak ada masalah. Cuman supaya pasti ini barang sampai, Ibu perlu konsultasi mungkin ke penyuluh atau ke pelayanan, telepon aja atau WA, Pak, saya kirim tanggal sekian udah nyampe belum? Gitu. Lebih baik dikonfirmasi biar nggak salah. Takutnya nggak nyampe lagi. Gitu. Saya mengatakan bantu Pak Bu Chan. Ibu Heni, makasih Pak, salam sukses. Sama-sama Bu Heni, sukses selalu. Bapak Cindra, lebih bayar bila PTKP nggak masalah ya Pak? Pokoknya SPT tahunan tidak boleh LB. Itu sih Pak intinya. Pokoknya SPT tahunan tidak boleh LB. Kalau SPT bulanan boleh-boleh saja. Nah, saya mengatakan itu Pak Cindra. Bapak Sandra Lee, kok lanjutan yang tadi suami direktur PT, pengurus dalam akte pendirian sudah meninggal. MPWP sudah dialihkan. Saya istri tidak dapat apapun. PT tidak mengubah aktenya. PT bukan punya suami. Jadi gini Bu, secara hukum Ibu punya hak di PT itu sesuai dengan proporsi saham Ibu. Oke? Secara hukum Ibu punya proporsi dan punya kepemilikan di saham di PT tersebut senilai saham Ibu, senilai saham si suami. Oke? Sekarang apakah Ibu merasa mau diperkarakan atau tidak? Kalau Ibu mau perkarakan, Ibu bisa tuntut gitu para pemegang saham yang lain gitu supaya Ibu bisa dimasukkan sebagai pemegang saham.
Oke. Tetapi kalau ibu nggak mau ribut atau ibu merasa ini nggak perlu dipermasalahkan, ya udah ibu lupakan aja, lupakan barang itu, ya gitu bu, buang ke laut, lupakan aja. Ibu move on ke kehidupan kita yang lain, gitu ya bu. Nah gitu sih. Tapi secara hukum ibu punya hak aja, punya hak senilai saham suami di situ, gitu bu. Nah, semangat itu Bu Sandra. Ibu Sandra, PT bukan punya suami, hanya dipakai pada saat dia kerja. Saya harus gimana ya? Oh, jadi hanya numpang nama gitu Bu ya, hanya numpang nama aja. Ya udah, nggak usah diapa-apain Bu. Ibu bilang aja kepada pemegang sahamnya, Bapak-bapak, tolong ya nama suami saya dikeluarkan dari SPT Bapak, dari sahamnya, dari akte notarisnya, tolong dikeluarkan, orang sudah meninggal, gitu sih. Kalau ibu sudah ngomong begitu, tetap mereka nggak gubris, ya udah nggak usah digubris bu, lupakan aja. Ini bukan barang kita kok, nggak ada masalah. Itu kan bukan barang ibu, bukan punya ibu, ya udah nggak usah masalah. Suatu hari kalau AR ditemukan ada saham yang belum dilapor, ibu tinggal bilang, saham itu saya kasih ke negara, langsung diambil oleh negara aja silakan, karena bukan punya saya sejak awal. Gitu aja bu. Nah, saya mau itu Bu Sandra. Ibu Chanmei 75, kok kalau Natura dikoreksi oleh perusahaan, apakah tetap jadi penghasilan 21 buat karyawan? Makasih kok. Oke, yang pertama Bu ya, tidak ada lagi cerita Natura dikoreksi, udah nggak ada lagi. Sejak tahun pajak 2022 sudah tidak ada cerita Natura dikoreksi oleh perusahaan, udah nggak ada. Oke, karena sudah di PMK 66 di Undang-Undang HPP bahwa Natura boleh dibiayakan, selesai. Yang kedua, apakah akan tetap menjadi penghasilan PP 21? Jawabannya iya, gitu ya. Jadi mau dikoreksi ataupun tidak dikoreksi, ini adalah objek PPh 21. Kalau dia memang memenuhi kriteria gitu. Itu sih Bu. Jadi nggak bisa nih kita, oh saya sudah koreksi fiskal, mestinya nggak jadi objek lagi PP21, udah nggak bisa gitu. Ini adalah tidak perlu dikoreksi fiskal dan ini akan jadi objek PP21 bagi yang memenuhi kriteria gitu Bu. Saya mengatakan itu Bu Chanmi. Bapak Cindra, lebih baik itu omset dibesarkan? Enggak sih Pak, enggak. Lebih baik itu maksudnya dia lebih lebih kelebihan bayar gitu aja sih, kelebihan bayar pajak gitu. Nah, saya mengatakan itu Bu Cindra, Pak Cindra. Bapak N Imam 79, kok mau tanya, apakah kita bisa NTPN yang sudah dibayarkan karena kita kehilangan beberapa bukti bayar pajak? Maksud ibu butuh bukti bayarnya ya, atau bukti nomor NTPN-nya ya. Cara pertama adalah ibu masuk ke DJP online, kemudian pilih menu bayar, kemudian pilih menu e-billing, nanti di paling bawah Bu, di paling bawah ada daftar tuh, ada daftar pembayaran pajak yang ibu sudah bayar, gitu Bu. Tetapi itu nggak lengkap kadang-kadang ya. Jadi baru sebagian aja yang muncul. Nah, jadi di menu e-billing di bagian paling bawah itu ada daftar-daftar pajak-pajak yang sudah ibu bayar. Oke, kalau itu ibu nggak ketemu barangnya, ibu minta ke AR. Nah, AR itu bisa cetakin semua bukti bayar ibu, bisa dicetak semua dari komputer dia. Gampang kok. Gitu Bu. Kalau mau ke AR boleh, kalau mau ke DJP online bisa. Nah, saya mengatakan itu Bu Iman. Bapak Kurniawati Chandra Diputra. Pak, kalau peningkatan dari CV ke PT, apakah perlu buat NPWP yang baru? Jawabannya perlu ya. PT dan CV itu dua hal yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Terus gimana dengan NPWP CV? Terima kasih. Setelah PT-nya jadi, semua sudah dialihkan ke PT, kemudian CV ini boleh dinonaktifkan atau boleh dicabut. Tinggal dipilih mau di NE atau mau dicabut, atau mau tetap lapor juga boleh. Tetap lapor nihil, lapor nihil-nihilnya juga boleh, nggak ada masalah. Gitu sih Pak. Ya, saya mengatakan itu Pak Kurnia. Bapak Tirza, Ibu Tirza Kenya, Pak, ya Bu Tirza, bagaimana? Bapak Akbar Ilo, malam Pak, malam Pak Akbar. Bapak Akbar, kalau karyawan lapor SPT OP 770 SS, tahun berikutnya pakai 770 karena enggak, gimana? Oke, terpotong Pak ya. Mungkin maksudnya Pak Akbar, boleh nggak ganti-ganti formulir? Jawabannya boleh ya. Jadi buat teman-teman mau ganti-ganti formulir boleh-boleh saja gitu. Cuman saran saya kalau nggak mau repot, gunakanlah formulir yang sama terus-menerus, yaitu 1770 yang polos, paling beres deh, paling aman ya. Gunakanlah 1770 yang polos setiap tahun. Jadi mau karyawan atau bukan karyawan, mau pindah pengusaha, pindah ke karyawan lagi, nggak usah pusing. Gunakanlah formulir yang sama, yaitu 1770 yang polos beres. Gitu, Pak. Tetapi jawabannya apakah boleh ganti-ganti? Jawabannya boleh-boleh saja. Semangat itu Pak Akbar. Bapak Kurniawati, makasih Pak. Sama-sama Mbak Kurnia.
Oke teman-teman, sudah selesai semua ya teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung teman-teman. Kita masih ada program KPP, silakan teman-teman yang mau berbisnis di industri pajak akunting, silakan join ke website programkpp.com ya, programkpp.com, program konsultan pajak pinter.com ya, buat teman-teman yang mau berbisnis di perpajakan ya. Nah, oke teman-teman, itu aja teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di live Instagram setiap hari Senin malam jam 8 malam. Jumpa lagi minggu depan teman-teman. Sampai jumpa lagi. Mari semuanya.